Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya mau berpesan untuk absensinya silahkan komen di video ini nama dan kelas ya. Oke, kemarin masih ingatkah pertemuan kemarin kita mempelajari tentang konsep matriks? Ada jenis-jenis matriks, ada kesamaan matriks, ada transpose matriks. Tentunya kita semua pasti ingat. Kita ingat lagi matriks. Matriks itu apa? Nah, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu bentuk persegi ataupun persegi panjang, dan bilangan tersebut diletakkan pada suatu kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, jika ada beberapa matriks, misal ada matriks A dan B, itu dikatakan sama jika jumlah ordo di matriks A dan B adalah sama. Kemarin kita sudah belajar ordo, tentunya kalian masih ingat. Dalam ayat 142 di surat Al-A'raf tersebut ada menunjukkan penjumlahan. Nah, pada dasarnya Allah tuh telah menunjukkan kayak banyak sekali yang kita lihat tentang adanya penjumlahan, pengurangan. Kalau kita memperhatikan setiap arti bacaan Al-Quran, pasti kita menemui banyak sekali konsep kehidupan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering sekali menemui konsep matriks. Mungkin kita belum sadar atau kurang nggak ngeh lah istilahnya gitu. Nah, konsep matriks yang sering kita lihat itu adalah ketika pembagian raport, ada pengumuman hasil nilai, ulangan harian, ulangan semester, dan lain-lain. Itu termasuk konsep matriks yang terdiri dari baris dan kolom seperti yang tertera dalam gambar ini. Nah, itu juga bentuk konsep matriks. Untuk selanjutnya, materi pembelajaran kali ini kita akan bahas penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar matriks, dan perkalian dua buah matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya untuk konsep penjumlahan dan pengurangan itu sama. Cuman kalau penjumlahan itu ditambah, kalau pengurangan itu dikurangi. Bedanya itu aja. Oke, dua buah matriks A dan B dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan jika matriks tersebut berordo sama dan elemen yang dijumlah ataupun dikurangi itu elemen-elemen yang seletak. Di situ terdapat matriks A, matriks A ya kan, yang bernilai A, B, C, D, dan matriks B yang bernilai E, F, G, H. Kalau dijumlahkan berarti apa? Berarti A ditambah E. Terus selanjutnya untuk B ditambah F. Selanjutnya C ditambah G. Itu salah ketik ya. Selanjutnya untuk D ditambah H. Nah, itu adalah bentuk matriks penjumlahan. Kalau pengurangan gimana? Nah, pengurangan pun sama. Berarti ada matriks A dikurangi matriks E. Selanjutnya matriks B dikurangi matriks F.
Dan selanjutnya untuk matriks C dikurangi matriks G dan matriks D dikurangi matriks H. Di situ matriks ini adalah yang seletak. A itu setara dengan E, berarti ada di kolom pertama baris pertama matriks A, dan E juga ada di kolom pertama baris pertama matriks B. Ya, intinya seperti itu untuk pengurangan dan penjumlahan matriks. Kita langsung ini ada materi pembelajaran selanjutnya dari soal cerita yang Ani dan Lina memiliki buah jeruk dan apel. Masing-masing buah memiliki jumlah yang berbeda. Ani memiliki 8 buah jeruk dan apel berjumlah 6, sedangkan Lina memiliki 5 buah jeruk dan 9 buah apel. Nah, kita disuruh menentukan bentuk matriksnya. Bisa nggak sih dijadikan bentuk matriks? Bisa. Kan di situ ada 2 jenis, yaitu apel dan jeruk. Jadi bentuk matriksnya gimana? Nah, ini apel dijadikan satu dengan apel, jeruk dijadikan satu dengan jeruk. Diperoleh matriks bernilai 8, 6, 5, 9. Dan matriks tersebut matriks berordo 2 dikali 2. Oke, yang selanjutnya contoh. Nah, tadi kan penjumlahan pengurangan kita tahu kalau mereka tuh harus berordo sama. Kalau kita diberikan matriks A dan B, nah kita diberikan matriks A dan matriks B, apakah mereka bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Tentu tidak, karena matriks A berordo 2 kali 2, sedangkan matriks B berordo 3 kali 2. Berarti matriks A dan B ordonya tidak sama, sehingga tidak dapat dijumlahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Di situ ada matriks A bernilai 1, 2, 4, 3 dan matriks B bernilai 6, 8, 4, 2. Jika dijumlahkan, nah seperti tadi dengan elemen yang seletak, berarti baris pertama kolom pertama untuk matriks A adalah 1, dan baris pertama kolom pertama matriks B adalah 6. Dijumlahkan. Selanjutnya baris pertama kolom kedua matriks A adalah 2, baris pertama kolom kedua matriks B adalah 8, dijumlahkan. Begitu seterusnya untuk yang bawah juga, sehingga diperoleh matriks A tambah B yang bernilai matriks 7, 10, 8, dan 5. Selanjutnya untuk pengurangan juga sama dengan elemen yang seletak, berarti 1 dikurangi 6 dan 2 dikurangi 8 dan 4 dikurangi 4, 3 dikurangi 2. Itu untuk matriks yang elemennya seletak. Diperoleh matriks A dikurangi matriks B adalah min 5, min 6, 0, dan 1. Selanjutnya kita masuki perkalian skalar pada matriks. Nah, kalian harus tahu skalar itu adalah real, bilangan real atau angka biasa. Di situ ada jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka KA yang artinya itu K dikali matriks A adalah matriks baru yang elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dan setiap elemen dari matriks A. Bisa diperhatikan di sini ya. Dari ada matriks. Nah, C itu adalah hasil matriks baru dari perkalian skalar bilangan real dengan matriks suatu matriks. Matriks A yang nanti bernilai A11, A12, A13, A21, A22, A23, nanti itu dikalikan dengan bilangan real dari K itu. Bilangan real itu apa sih? Bilangan real itu angka yang sering kita temui dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Langsung ke contoh soal biar lebih gampang. Di
Di situ ada matriks A yang bernilai 6, 3, min 8, dan 7. Nah, tugasnya kita adalah menentukan hasil dari 2 kali matriks A. Tinggal kalikan. Berarti setiap elemen matriks A dikalikan dengan bilangan real tersebut. Oke. Yang pertama ada 2 dikalikan 6. Selanjutnya 2 dikalikan 3. Selanjutnya 2 dikalikan min 8. Selanjutnya 2 dikalikan min 7. Sehingga diperoleh hasil matriks 2 kali A adalah matriks 12, 6, min 16, dan 14. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita masuki sifat-sifat perkalian skalar. Misalkan P dan Q itu bilangan real, maka A dan B adalah matriks berordo M kali N. Sifat-sifatnya gimana? Nah, yang pertama, ketika kita dapat dua skalar P dan Q dikali matriks A bisa dipecah menjadi PA ditambah QA, atau P skalar dikali matriks A ditambah Q dikali matriks A. Selanjutnya untuk yang kedua, ketika kita menemui bilangan skalar P atau bilangan real P dikalikan dengan matriks A ditambah matriks B. Jadi bisa dipisah. Oh, ini tandanya tambah ya. Berarti bilangan skalar P dikali matriks A ditambah bilangan skalar P dikali matriks B. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu bilangan real P dikali Q kali A. Diubah bisa bilangan realnya dijadikan 1 dikalikan dengan matriks A. Ketika kita menemui 1 dikali matriks A, maka hasilnya adalah matriks A. Jika min 1 dikali matriks A adalah hasilnya min matriks A. Nah, selanjutnya untuk perkalian dua buah matriks. Rumus perhitungan perkalian bilangan matriks adalah dengan memasangkan baris yang ada pada matriks pertama, yaitu baris yang ada pada matriks pertama ini dengan kolom yang ada pada matriks kedua. Nah, kolom itu ke bawah, baris itu ke samping, diingat-ingat. Akan tetapi, kedua nilai matriks ini dapat dikalikan apabila banyak kolom pada matriks pertama memiliki nilai yang sama dengan banyak kolom pada matriks kedua. Langsung saja ke sini ya. Ada tadi itu baris pertama dikalikan kolom pertama matriks kedua. Di situ ada A berarti dikali P, B dikali R, dan C kali T. Nah, di masing-masing ini kita tambah tanda penjumlahan. Jadi diingat-ingat pokoknya kalau perkalian matriks itu baris dikali kolom dengan letak yang sama, diingat-ingat ya. Gimana kalau ada matriks berordo 2 dikalikan dengan matriks berordo 1? Nah, gimana Kak? Berarti sama, 2 dikalikan 1 berarti berapa? 2. 1 dikalikan 2 adalah 2. Yang selanjutnya baris kedua dikalikan kolom 1 ini, berarti 0 dikalikan 1 sama dengan 0, 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Pokoknya berapapun jumlah ordonya, ada misal ini kan ada berordo 3 kali 3 dikalikan matriks berordo 2 kali 2 maupun matriks 2 kali 2 dikalikan matriks berordo 1, itu prosesnya sama, bisa dipahami ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Diberikan matriks A yang bernilai 7, 4, min 6, dan 8 dengan matriks B bernilai 2, 3, 5, dan 4. Mereka dikalikan dengan aturan tadi, yaitu baris dikalikan dengan kolom, baris kedua dikalikan dengan kolom. Berarti kita 7 dikalikan dengan 2
ditambah lagi dengan 4 dikalikan dengan 5. Yang satunya ini yang untuk kolom kedua berarti 7 dikalikan 3 ditambahkan 4 dikalikan 4. Seperti yang tertera di sini ya. Silakan difahami sambil dilihat di PPT yang sudah saya bagikan. Nah, diperoleh perkalian A, B, matriks A dan B diperoleh matriks 34, 37, 28 dan 11. Oke. Jadi kesimpulannya tuh kalau perkalian matriks berapapun, misalkan matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 3 kali 3 itu bisa dikalikan. Sesuaikan aja dengan baris dan kolomnya. Sampai sini pertemuan kali ini. Oke, saya juga punya oleh-oleh untuk kalian, yaitu dengan tugas latihan soal. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan di e-learning maksimal jam 7:30 malam ini. Tentunya yang mengumpulkan akan mendapatkan nilai lebih ya. Jadi jangan lupa semangat untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas, materi apapun itu harus dikerjakan. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk tanya di grup ataupun tanya lewat chat WA ataupun lewat e-learning bisa. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.